Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, di hadapan saya ini adalah tumpukan rumput pacong. Ini dalam proses pelayuan sudah sejak kemarin. Nah, selain rumput pacong, di sini juga campur dengan rumput liar. Karena di dalam ngarit kita tidak hanya ngarit satu jenis, nggih. Kita campurkan dengan berbagai jenis hijauan yang lain seperti ramban-rambanan. Nah, ini juga nampak daun singkong karet yang sudah hampir kering. Nah, kalau sudah dilayukan seperti ini sudah bagus sekali. Kalau mau kita proses lanjut, yaitu proses pencacahan. Nah, bagi teman-teman yang memang pakannya itu hijauan segar seperti ini, ini kalau mau langsung diberikan pada ternak-ternak kita juga sudah cukup bagus. Tetapi kalau di Jaya Farm memang rumput hijauan seperti ini tidak diberikan secara langsung. Nah, terkait dengan pakan hijauan ini banyak sekali pertanyaan. Bagus hijauan segar seperti ini langsung diberikan atau dibikin silase terlebih dahulu. Kalau pilihannya hanya ada dua, bagus hijauan segar atau silase, tentu saja lebih baik pakan silase. Dari segi kadar air jelas pakan silase lebih sedikit, dan juga setelah disilase bakteri-bakteri buruk dan juga telur kupu, telur ulet, telur cacing yang ada di hijauan segar seperti ini sudah mati. Tentunya jauh lebih aman. Nah, tapi bukan berarti pakan silase adalah pakan yang paling bagus. Kembali lagi, semua itu bergantung dengan bahan yang mau kita bikin silase. Kalau yang dibikin silase itu satu jenis, misalnya rumput pacong aja seperti ini, tentu saja hasil silasenya menjadi kurang bagus dari segi nutrisi. Nah, di sini kita jelaskan di dalam setiap hijauan, baik itu rumput pacong, rumput odot, ramban-rambanan, daun singkong seperti ini, daun kaliandra, itu berbeda. Ada selisih kandungan nutrisinya. Misalnya odot dengan ramban, ini ada selisih di proteinnya. Dan itu berlaku untuk semua hijauan. Jadi setiap hijauan punya kandungan yang berbeda jumlahnya. Misalnya kalau di odot itu proteinnya 9%, sedangkan di ramban-rambanan seperti ini di atas 9%. Makanya sering kita sampaikan di video-video kami, pakan yang paling baik adalah pakan yang komplit. Bahannya tidak hanya satu jenis, dan semakin banyak jenisnya, tentu saja kualitas pakan yang dihasilkan akan semakin bagus lagi. Makanya di dalam ramu pakan komplit seperti konsentrat itu tidak hanya satu jenis aja, bahkan jumlah bahan yang dikombinasikan mencapai belasan jenis, karena bertujuan supaya pakan yang dihasilkan betul-betul bisa memenuhi kebutuhan para peternak. Karena untuk peternak breeding, peternak penggemukan, atau yang bergerak di kambing perah, itu membutuhkan nutrisi yang berbeda gitu. Maka dari itu, monggo kita harus jeli di dalam ramu pakan. Kalau di Jaya Farm kita bikin pakan silase seperti ini nanti kan kita giling untuk kita jadikan pakan silase. Nah, setelah jadi silase itu belum kita jadikan sebuah pakan utama. Hijauan yang sudah jadi silase ini masih menjadi bahan pakan yang nantinya akan kita olah lagi dengan kita campurkan bahan-bahan yang punya kandungan yang berbeda. Misalnya akan kita campur dengan onggok. Nah, yang di sebelahnya ini onggok.
yang sudah kita peram beberapa waktu yang lalu. Selain itu masih kita tambahkan lagi konsentrat. Nah, dari hijauan yang sudah beraneka jenis seperti ini masih kita tambah dengan onggok untuk melengkapi nutrisinya, proteinnya, mineralnya, sumber energinya, itu masih kita tambahkan dengan konsentrat. Nah, kalau kita masih punya bahan-bahan lain seperti tepung jagung, tepung janggel, tepung gaplek, itu bisa kita tambahkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, semakin banyak bahan yang kita gunakan di dalam meramu pakan akan menjadikan pakan yang kita berikan pada ternak semakin kualitas lagi. Dengan kita berikan pakan yang berkualitas, tentu saja kita akan lebih mudah di dalam mau mendapatkan hasil dari usaha ternak kita. Nah, dari video ini semoga ada manfaatnya, karena kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, sudah dikasih pakan silase, kenapa pertumbuhannya lambat? Jawabnya yaitu tadi, yang dibikin silase itu tunggal dan tidak ada tambahan bahan-bahan penguat yang lain. Nah, kita tunjukkan selain hijauan ini juga kita masih ada daun nangka yang tidak, nah seperti ini. Nah, ada daun nangka juga. Jadi kita biasakan di dalam memberi rangsum atau mengolah pakan hijauan ini lebih dari 4 jenis rumput. Pasti ada pertanyaan dari teman-teman kesulitan untuk mencari beberapa jenis rumput, beberapa jenis hijauan untuk campuran. Nah, makanya kita di dalam menanam di bank pakan kami itu kami lengkapi. Ada rumput pacong, ada rumput odot, dan jenis rambanan itu pun kami lengkapi. Lebih dari 4 jenis. Yang paling utama adalah batang singkong karet. Yang kedua yang wajib kita tanam adalah indigo vera, karena selain produktivitasnya tinggi, kandungan proteinnya juga sangat-sangat bagus. Nah, masih ada daun nangka, daun pisang, dan juga jenis-jenis ramban yang lain. Kurang lebihnya gitu sahabat ya. Jadi kalau bisa kita betul-betul jeli di dalam memproses pakan yang mau kita berikan pada ternak kita. Yang jelas apa pakan yang kita berikan itu akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Kalau kita memberikan pakan yang asal-asalan, tentu saja kita jangan berharap untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari ternak-ternak kita. Mudah-mudahan dari video singkat kami ini ada manfaat yang bisa dipetik. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, insya Allah nanti kalau pertanyaannya butuh uraian yang panjang, tentu saja akan kita jawab melalui video. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.